Pengungkapan jaringan narkotika internasional Freddy Pratama memunculkan sejumlah fakta mengejutkan. Salah satunya keterlibatan langsung Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami. Alih-alih memberantas jaringan narkoba, AKP Andri malah melancarkan pengiriman narkoba dari Lampung ke Pulau Jawa. Dari 39 orang tersangka, jaringan narkotika Freddy Pratama yang diungkap Barreskrim Polri awal pekan kemarin, salah satunya adalah perwira polisi yang pernah menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan, yaitu AKP Andri Gustami. Bersama dua anggotanya, AKP Andri Gustami ditangkap dan diamankan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Lampung pada 29 Juni 2023. AKP Andri berperan sebagai kurir spesial yang turut membantu melancarkan pengiriman narkotika di kawasan Pelabuhan Bakahuni menuju Pulau Jawa. Ya, dari tahun 2019 baru kita buka jaringan ini. Sedangkan mereka sudah mengendalikan dari dalam lapas. Dan kurir-kurirnya itu yang kita tangkap, menyebut nama mereka. Dan saat kita melakukan penangkapan terhadap mereka, malah bukti-bukti itu berkembang. Karena bisa dibuka jaringan ke bawahnya. Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika enggan berkomentar terkait keterlibatan anak buahnya AKP Andri Gustami dalam jaringan narkotika internasional Freddy Pratama. Kapolda Lampung hanya menjelaskan keterlibatan tersangka selebgram Adelia Putri Salma yang dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atas peran suaminya Hadafi alias David, terpidana kasus narkoba yang tengah menjalani hukuman di Lapas Nusa Kambangan. APS itu ditangkap karena diduga menerima aliran dana hasil transaksi narkotika yang dia juga tahu, ya, dari narkotika, transaksi narkotika yang dikendalikan oleh tersangka atau terdakwa K yang saat ini sudah menjalani hukuman di Nusa Kambangan. Yang bersangkutan kita pinjam dari Nusa Kambangan ke sini, kita coba dalami karena dari hasil pengungkapan yang lain ada sekitar 35 kilo yang pernah terkait dengan tersangka atau terdakwa yang ada di Nusa Kambangan ini yang juga adalah suaminya. Dalam kasus jaringan narkotika internasional Freddy Pratama ini, Polri menetapkan 39 orang tersangka. Freddy Pratama hingga kini masih berstatus buron dan diperkirakan berada di Thailand. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, keterlibatan polisi dalam jaringan peredaran narkotika bukanlah hal baru. Mereka yang terungkap ditenggarai sebagai fenomena gunung es. Benarkah selalu ada celah bagi polisi untuk bermain dalam kasus narkotika? Lalu kepada siapakah kita masyarakat awam harus berlindung dari ancaman peredaran narkotika yang makin mengkhawatirkan? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum narkotika Slamet Pribadi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Slamet. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Sunus. Ya, terima kasih sudah Saya ada di luar kota, barangkali putus nyambung. Tidak apa-apa Pak, yang penting tripnya safe ya. Baik Pak, Oke, Pak Slamet, kita bicara mengenai jaringan Freddy. Ini kabar Barreskrim menyebutnya ini terbesar Pak. Apakah benar demikian dari pandangan Anda? Iya. Pertama-tama saya sampaikan selamat dulu untuk teman-teman Barreskrim dan Polda Lampung. Mungkin Polda-Polda lain atau Polres lain yang terkait dengan hal ini. Bagaimanapun juga hasil dari ini memberikan kontribusi bagi sehatnya generasi muda, sehatnya anak bangsa. Kalau misalnya berbicara tentang jaringan internasional, di Indonesia ini hampir seluruh peredaran gelap narkotika itu berhubungan dengan jaringan-jaringan internasional. Kemudian mereka berkomunikasi dengan jaringan nasional, baik lewat laut maupun lewat darat melalui jalan-jalan tikus, atau laut kemudian lewat pelabuhan-pelabuhan nelayan kecil atau pelabuhan tikus itu, Mas. Lalu kalau kita lihat Pak, skema atau pola dari Freddy Pratama yang sudah buron dari 2014 dan tadi banyak sekali kaki tangan, apakah ini kalau Anda sebagai ahli gitu, pengamat, apakah Anda melihat ada sesuatu yang membuat Freddy ini subur seperti jaringannya? Iya, Freddy tentu
cukup lihai dalam bermain. Ini menyebabkan teman-teman di kepolisian, khususnya Bareskrim, yang pernah mengungkap tahun 2014 baru terungkap sekarang ini tahun 2023. Artinya memang untuk menetapkan seseorang menjadi DPO, kemudian red notice katakanlah melalui Interpol, itu perlu ada dugaan yang keras disertai dengan alat bukti yang cukup. Barangkali ini kelihaian dari Freddy Pratama yang bermain barangkali dengan face off juga, merubah muka dan lain sebagainya. Bahkan dengan cara apapun mereka menghilangkan jejak, melingkar muka. Tapi kepolisian kita cukup canggih. Nggak usah khawatir. Mudah-mudahan cepat bisa ketangkap. Berarti tidak sulit ya Pak untuk menemukan sosok Freddy ini, walaupun tadi disebutkan mungkin beliau sudah face off, ganti operasi plastik seperti itu Pak? Kan masih ada, mungkin DNA dia. Kan DNA dia kan ketinggalan di mana-mana. Masih bisa ya. Kemungkinannya adalah karena ada di dalam hukum ada dugaan keras disertai dengan alat bukti yang cukup, sehingga tidak semudah itu gitu loh. Tapi kalau bicara Interpol Pak, kerjasama antara polisi di let's say Asia Tenggara, Thailand seperti itu, kita biar maksimal seperti itu harus seperti apa Pak Polri Pak? Ya, saya pernah bersidang dengan kawasan Asia Pasifik di Seoul, di Korea ya, di Korea. Kemudian sidang-sidang seperti kolaborasi seperti ini itu baik di kawasan Asia, Asia Pasifik, bahkan dunia itu selalu akan dilakukan. Apalagi saya lihat Thailand, Malaysia dan Indonesia sudah berkolaborasi merapat. Mudah-mudahan cepat ketangkap itu. Kalau kita lihat juga Pak Slamet, polanya Freddy ini kan ada kaki tangannya ya yang menjalankan bisnis dari balik penjara Nusa Kambangan. Ini juga jadi ya sebenarnya ada hal-hal serupa bagaimana seorang misalnya narapidana menjalankan bisnis narkoba di balik tahanan. Bagaimana Anda melihat ini? Saya sering menyampaikan di berbagai media. Saya sarankan kepada teman-teman yang ada di lapas, janganlah mempermudah jaringan komunikasi. Karena jaringan komunikasi itu di samping untuk mengendalikan barang haram, juga digunakan untuk phone banking. Ini celakanya HP masih bisa, kemudian internet masih bisa. Harusnya untuk yang klasifikasi khusus, hal-hal seperti itu harus dibatasi dengan cara yang sangat ketat. Karena apa? Begitu lengah, anak bangsa ini akan menjadi korban. Jadi salah satu celah tadi penggunaan ponsel, internet itu yang ada di sel ya Pak ya, itu bisa membuat mereka tetap beroperasi seperti itu. Satu hal Mas yang kita sampaikan, tolong jaringan TPPU, baik itu yang pasif maupun yang pasif maupun yang aktif, baik yang menerima maupun yang memberi, mengirim. Itu kalau bisa diblokir semua itu. Nanti satu persatu akan muncul. Ini kenapa diperiksa? Ini kenapa diperiksa? Itu Mas kira-kira. Jadi PPATK juga harus jeli nih Pak ya? Ya, PPATK juga harus banyak membantu kepolisian karena jaringan keuangan ini hanya PPATK dan perbankan yang bisa memberikan kontribusi kepada para penegak hukum. Tapi memang polanya pasti akan transfer Pak, tidak in person untuk uangnya mengalir. Iya, dia tidak akan bisa main cash, tidak bisa. Karena kalau main cash itu gampang ketahuan di bandara, gampang ketahuan di tempat-tempat manapun. Jadi pasti akan uangnya tadi melalui transfer ya Pak ya? Ya, karena jaringan keuangan itu sama dengan urat nadi Mas. Kalau dimatikan urat nadi juga akan terputus itu. Jadi itu juga bisa jadi catatan ya Pak ya untuk tadi transaksi. Nah kalau kita lihat sekarang polisi Pak, badannya ini. Kita tahu bahwa ada keterlibatan mantan kasat narkoba Lampung ya dalam kasus ini, Andre Gustami dan anak-anak buahnya, dan sebelumnya juga ada Teddy Minahasa ya Pak ya di Padang, Sumatera Barat. Bagaimana Anda melihat bahwa Polri ini juga perlu bersih-bersih nih, karena sebenarnya ya Pak ya bukan isapan jempol kalau kita sebelum kasus ini banyak yang mendengar bagaimana polisi terlibat dalam peredaran narkotika dan hal-hal serupa. Barangkali
SOP, standar operating prosedur tidak dilaksanakan, kemudian mekanisme pengawasan internal di atas dia juga tidak begitu ketat bagaimana anggotanya melaksanakan tugas, menyita, kemudian berkenalan dengan tersangka, itu barangkali juga kurang begitu pengawasan melekatnya mungkin masih kurang. Kalau toh itu terjadi kepada anggota yang berhubungan dengan narkotik, pasti tidak ada ampun itu. Akan lebih berat dia hukumannya daripada orang-orang biasa. Karena dia adalah pelindung, penegak hukum. Jadi kalau sapu lidi tidak bersih, bagaimana bisa membersihkan halaman, itu kira-kira. Ya, tapi kalau bicara fenomena gunung es, Pak, banyak juga pihak menganggap bahwa ini hanya sebagian. Sebenarnya di bawah lebih banyak lagi. Anda setuju dengan anggapan ini? Diulang, Mas. Ya, kalau kita bicara fenomena gunung es dengan misalnya keterlibatan Kasat Lampung tadi dan juga Teddy Minahasa, apakah ini hanya segelintir sebenarnya, Pak? Banyak oknum ya polisi seperti itu juga bermain. Polisi yang baik mungkin lebih banyak daripada polisi yang nakal. Amin. Tapi kalau yang nakal memang harus ditindak tegas. Kayaknya Kapolri juga nggak ada ampun itu. Tak memungkinkan karena mereka mungkin pernah bergaul dengan para tersangka, kemudian menjaga hubungan baik dengan mereka, dan kemudian kebablasan sehingga melanggar etik profesi sebagai seorang penegak hukum. Kalau kita lihat perwira Polri yang terlibat dalam kasus narkoba, posisinya juga cukup tinggi seperti itu. Apakah ini menunjukkan bahwa supervisi seperti itu tidak berjalan dengan baik, Pak, sehingga mereka merasa aman bermain ketika tadi terlibat dalam hal-hal seperti ini? Bisa terjadi pengawasan melekat tidak oleh lingkungan terdekat, oleh satuan kerja terdekat mungkin masih kurang. Sehingga yang bersangkutan ya merasa aman-aman saja. Oleh karena itu saya sarankan lingkungan terdekat di bidang pengawasan itu harus lebih ketat untuk apakah suatu prosedur melakukan penegakan hukum terhadap narkotik itu berjalan dengan semestinya atau tidak. Karena bisa lengah dalam penyitaan, bisa lengah dalam penggeledahan, bisa lengah dalam menyisihkan barang mana yang perlu dimusnahkan atau yang tidak dimusnahkan. Saat penyimpanan juga demikian, harus diawasi. Ya, ini juga pertanyaan publik kadangnya ketika barang disita, disimpan ataupun dibakar nantinya. Betul. Benarkah jadi, gitu? timbangan pada saat diterima dan timbangan pada saat akan dimusnahkan itu harus sama. Beratnya harus sama, zatnya juga harus sama. Baik, Pak, kalau kita juga tahu bahwa yang terlibat misalnya yang terakhir ada Kasat Lampung, ada pos-pos tertentu yang memang sangat rawan. Ketika kita bicara Lampung, tentunya adalah pintu dari Sumatera menuju Jawa. Anda punya concern soal beberapa pos wilayah. Apakah memang di beberapa wilayah kepolisian memang harus benar-benar luar biasa supervisinya? Karena ya terbukti yang di Lampung misalnya sebagai gate dari Sumatera bisa jadi tempat bermain gitu. Sumatera itu dilewati oleh jalur pantai barat Sumatera dari arah Malaysia. Kemudian Jawa dilewati oleh pantai selatan Laut Jawa yang bisa mengarah ke Australia dan sebagainya. Mereka sepanjang jalan itu akan mampir memberikan sinyal-sinyal kepada kurir mereka di dalam perjalanan. Mereka kalau misalnya tidak mengejar di jalan, mereka akan rugi pada ongkos pengiriman. Kira-kira itu pendapat saya. Tapi apakah jalur darat ini memang yang paling rawan, Pak, atau jalur laut? Bagaimana dengan udara? Ya, dua-duanya rawan. Kalau udara sekarang sudah mulai tidak bisa karena memang pengawasan udara agak ketat. Karena kalau di udara itu kan tidak ada jalan tikus, kecuali ada barang masuk yang tidak melewati X-ray. Ya, kecuali ada itu. Tapi kalau di darat, kemudian laut itu banyak jalan tikus. Satu, Pak, mungkin singkat saja, Pak Slamet, bahwa masih bisakah kita berharap banyak terhadap kepolisian ya dalam upayanya memberantas narkoba dengan banyaknya anggota yang terlibat? Beberapa hari yang lalu Presiden sudah memerintahkan kepada penegak hukum pada saat rapat terbatas lakukan terobosan karena memang melihat korban seperti itu peredaran cukup masif, maka tidak ada pilihan lain aparat penegak hukum bersama-sama dengan aparat lain yang berhubungan dengan penegak hukum
harus mulai masif melakukan pekerjaannya, tugas pokoknya. Itu Mas. Baik, terima kasih pakar hukum narkotika Pak Slamet Pribadi. Hati-hati di jalan Pak, safe trip ya. Oke, ya makasih. Ya, salam sehat. Baik, terima kasih.